Jadi pertentangan saat itu karena budaya jahiliyah memang sangat kuat banget, kuat luar biasa. Tapi proses golwentah dari gurunya, karena Abdul Muthalib itu gurunya Nabi Muhammad, itu pun dibahasakan oleh Al-Quran dan oleh hadis dengan kalimat kamplufase Jibril. Itu kan kalimat kamplufase. Jadi malaikat Jibril itu, malaikat itu orang yang sekedar menjalankan perintah, tidak lebih, bukan karena nafsu dan egonya. Bahwa dia mengatakan itu hanya wahyu, hanya wahyu yang diwahyukan, bukan karena kepentingan. Dia berada di dalam kekuatan dan kekuasaan cakupan Tuhan sendiri. Itu mana malaikat Jibril menyampaikan tentang Tuhan, menjabarkan tentang Tuhan, menguraikan tentang Tuhan, sekaligus menunjukkan tentang Tuhan. Jabar Eli tentang keberadaan ahadiyatnya Tuhan, sebuah supaya memunculkan kesadaran hamba sebagai manusia. Itu malaikat Jibril itulah dia yang hanya sakdir menjalankan dawuh perintah Allah melalui utusannya atau melalui gurunya, kemudian menjelaskan tentang Tuhan, cara bertuhan, cara kembali kepada Tuhan, disebut malaikat Jibril. Itu pun dibuat kamplofase, tidak diungkap Abu Thalib, tidak diungkap Abdul Muthalib, tidak diungkap Manaf, tapi diungkap malaikat Jibril. Kan itu. Kalau cerita sang ratu di Arab, budaya jahiliyah yang sangat kontradiktif, sangat bertentangan, sepertinya tidak mungkin perempuan itu bisa hidup nyaman di Jazirah Arab saat itu. Karena orang Arab kalau punya anak perempuan lebih dari satu, maka yang kedua atau harus buat pilihan, harus dimatikan. Anak pertama perempuan, kemudian anak kedua kok perempuan lagi, ya harus dimatikan salah satu. Kalau laki-laki banyak nggak masalah, tapi kalau lebih dari satu perempuan itu adalah kehinaan. Nggak bisa diajak perang, nggak bisa diajak ke medan perang, itu sudah merupakan definisi mereka. Sehingga perempuan pun juga dilarang keluar rumah. Sehingga jika ada perempuan yang hebat, yang kaya raya, berdagang, itu mustahil. Hanya ada satu logika, berarti dia bukan orang Arab. Siapa itu? Siti Khadijah, berarti bukan orang Arab, kan gitu kan? Kalau orang Arab nggak mungkin iso sugih wong wedok. Berarti siapa dia? Nah, itu pertanyaannya awak dhewe kudune kan ngono. Wong wedok kok di Arab kok iso kaya raya, sampai perbandingannya kalau sekarang miliarder. Siapa dia kan gitu. Nabi Muhammad itu Islam, tata aturannya itu mirip dengan sebuah kerajaan. Saat ada orang zina itu didera 80 atau 100 kali, dirajam. Saat ada orang nyolong dipotong tangannya saat nisab tertentu. Itu adalah pola sistem kerajaan Kalingga. Ratunya namanya Sima. Sehingga sistem syariat di zaman Nabi Muhammad itu menggunakan sistemnya Ratu Sima. Ojo balik, Ratu Sima berarti Islam ngetutke, Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad itu membawa polanya Ratu Sima. Karena Ratu Sima itu aturan itu
bermula dari suaminya Ratu Sima. Ratu Sima kemudian garwane meninggal, dia menjadi rondo tapi jadi ratu, kan itu. Kemudian pengaturannya dari suaminya tetap dipakai. Suaminya dari mana? Dari Manaf. Manaf itu saat si bapaknya Manaf masih di Kutai, masih di Kalimantan. Sistem aturan itu adalah dengan sistem Kutai. Makanya kenapa Nabi Muhammad orang Kutai kok bisa sampai ke Jeporo? Karena ada aturan-aturan tatanan syariat dalam menangani permasalahan itu yang mirip itu adalah yang dari kakeknya. Sekarang yang menerapkan itu di Kalingga. Kemudian dia nutut Kalingga, ternyata Ratu Sima menjawab, belum, aku yorong duwe ngilmune lagi suamiku kawis kedaluan kondur. Kemudian Nabi setelah bersama dengan Ratu Sima, kemudian beliau beberapa waktu cukup lama membantu Ratu Sima. Titik tertentu akhirnya dia berangkat ke Timur Tengah mencari guru sejati untuk menunjukkan tentang tauhid. Sampai di sana ketemu, kemudian Siti Khadijah nyusul, kemudian nikahlah Siti Khadijah dan Nabi Muhammad yang jaraknya cukup jauh, 25 dan 40, 15 tahun kan itu. Wes gak apa-apa ya dibuleni, gak apa-apa ya kan gitu. Gitu. Sehingga kenapa aturannya Sima kok mirip kayak Islam, potong tangan, potong kaki, didera, itu begitu. Karena beliau gini, sejarahnya kan kita tunjukkan ke jamaah, sehingga percaya skip aja kan gitu kan. Makanya kan kalau orang kejawen, orang Jawa itu Nabi Muhammad itu wong Arab. Iya memang, ya, tapi juga di Arab, sempat di Arab. Sing malah ceritanya gak tau di Arab itu malah Nabi Ibrahim. Dia ini malah kaget. Jampir oke. Wes suwi. Ya, itulah cerita berkaitan dengan bukaan sejarah ya. Akan tetapi yang jelas bahwa sejarah diakui atau tidak diakui, disadari atau tidak disadari, bahkan yang tertulis, yang tertuang di dalam tulisan-tulisan yang beredar sekalipun, itu karena sejarah itu tergantung dari penguasa. Penguasanya condong kemana. Tapi kalau kita tentang sejarah awal Islam setelah Nabi Muhammad wafat, maksudnya Kristen setelah Nabi Isa wafat, Yahudi setelah Nabi Daud wafat, semuanya terjadi gejolak hebat, pasti kebenaran ditutup hebat. Setelah Nabi Muhammad wafat terjadi pergolakan, ini nggak bisa kita abaikan. Faktanya pembunuhan antar sahabat, perang antar yang disebut dengan sahabat. Nabi Isa juga sama, setelah Nabi Isa wafat juga terjadi pergolakan hebat, pembantaian hebat. Nabi Isa juga
terjadi proses untuk dibunuh. Apakah Nabi Muhammad juga tidak? Kalau melihat ayatnya itu kalimatnya kan wa Muhammadun ila rasul qad khalan bisul afain mata au qutila. Berarti dari ayat ini ada kemungkinan Nabi Muhammad juga disedani, dibunuh kan, berarti apakah jika dia terbunuh atau dibunuh kan? Ayatnya kan bisa maknanya kan apakah jika dia meninggal atau dibunuh. Mata itu kan maknanya bisa dimaknai jika dia meninggal atau bisa dia terbunuh. Tapi kalau kutila jelas dibunuh. Jadi apakah jika dia meninggal dunia atau terbunuh atau dibunuh kan gitu kan? Kan perbandingannya kan 31 berarti kan? Kemudian Nabi Isa juga sama. Nabi Isa juga terjadi yang proses penyaliban kan juga pemaksaan kehendak. Kemudian salah satu jalur Bapak Nabi Yusuf itu kemudian dimasukkan ke sumur. Putra Daud yang ke-12 kemudian 13 kan juga sama, terjadi pergolakan hebat, munculnya Yahudi setelah Nabi Daud meninggal, Nabi Su'aib kayak gitu ya. Itu seperti itu. Jadi selalu terjadi seperti itu. Satu sisi gulu mentah itu waktunya lama, tapi dengan waktu lama itu orang yang sudah tahu benci, maka dia juga akan mempersiapkan pertentangan hebat. Sejak Nabi Adam, saat ternyata Nabi Adam itu digulu mentah, waduh, lah kok tiba sing digulu mentah kok Adam, kan gitu. Kok sing digulu mentah kok dia, kok Nabi Adam. Konon Nabi Adam itu ngakune satrio namanya. Duh kok sing digulu mentah kok satrio, kan gitu. Akhirnya orang yang benci ini menyusun strategi sedemikian rupa, kemudian mengkoordinasikan orang-orang yang nggak suka dan membuat provokasi, memunculkan orang-orang jin dan orang-orang setan ini untuk dipengaruhi ya, itu kemudian sedemikian rupa supaya Nabi Adam ini termakan dengan fitnah sampai dia harus pergi menjauh dari gurunya. Dia kaget karena dia merasa bahwa yang lebih senior, lebih berhak, ternyata tiba-tiba kok yang ditunjuk kok Nabi Adam, kan itu sama. Makanya kan Abu Jahal, Abu Lahab ngamuk, loh wong anyar ponak aku lagi teko kok Jowo ruh kok dikader kan gitu, ngamuk kan gitu. Kan itu yang terjadi, kebenciannya Abu Jahal dan Abu Lahab sampai diindurim bun-bunan kan gitu. Makanya muncullah tabat yada Abi Lahab wa tab kan itu kan, muncul itu Lahab wa tab. Ini momentum Idul Adha, gremeng-gremeng ya, gremeng-gremeng sambil membuka sinyal-sinyal sejarah. Ini bukan berarti skeptis dengan ini. Banyak orang ketakutan dibuka, ini bukan berarti benci kepada kamu atau benci kepada Romo, enggak. Tapi ada sekelompok orang itu yang akan benci dengan kebenaran. Ini bukan berarti benci kepada orangnya,
benci kepada kebenaran. Mergo nek dibuka akhirnya ketahuan. Nek dibuka apa enake kan Arab sepi. Kan mesak nih kan gitulah. Sepi. Kalau dibuka sejarah apa yang disebut dengan qasida haji itu seperti apa itu, kalau itu dibuka sepi kan enggak ada income, APBN entek. Ya kita melihat menyesuaikan gitu. Karena kita kan juga tidak bermaksud menentang arus, enggak. Tapi apakah belum saatnya sih kita harus berpikir jernih? Logika dasarnya kan apa iya sih dengan cerita Nabi Muhammad datang itu menghancurkan berhala setelah pergi meninggalkan berhala yang besar? Logikanya kan itu. Tapi seperti apa? Suatu saat dasar-dasarnya kita akan ungkap. Nabi Ibrahim juga sama kan. Dia datang kan sejarahnya kan menghancurkan berhala. Bahkan putrane disembelih pun juga kaitannya untuk menghilangkan watak keberhalaan di dalam diri Ismail dan Ishak. Sing disembelih itu dua-duanya ya, paling tidak. Sejujurnya kan 3, tapi kan dua-duanya disembelih. Kemudian syukuran, ora kok sulapan dadi wedhus, ndak. Jenenge kan legenda. Normal diguluwentah, tapi guluwentahnya kan memang hebat. Penempaannya Nabi Ibrahim mendidik putrane itu luar biasa. Ke Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Disebut Ismail dan disebut Ishak itu karena nama dalam proses penempaan yang hebat. Itu bukan nama aslinya. Isim Eli, sehingga menjadi menyandang tentang nama Tuhan. Isim kebenaran Ishak itu karena menyandang gulawentah yang luar biasa. Ismail dan Nabi Ishak, nama aslinya bukan Ismail sama Ishak. Iki nek dibuka jenenge gak beda kaya jenengmu. Jenenge saya gak nyaman gitu ya. Wong-wong saya gak nyaman kono-kono. Sejarah itu terlalu banyak orang itu sejarah ditutup. Mereka sudah berpikir nggak mungkin ada yang bisa buka kan gitu. Mereka kan nggak tahu ada proses silsilah gulawentah, itu kan nggak tahu. Jauh sebelum Nabi Muhammad wafat sudah dipersiapkan Imam Ali. Walaupun itu dampaknya juga akhirnya yang benci juga mempersiapkan untuk menghancurkan. Akan tetapi tentang sejarah dan kebenaran sejarah ini disimpan di dalam silsilah ini. Ini yang tidak diketahui. Bahkan diberi portal untuk normal komunikasi dengan yang sudah kondur. Jadi mau cerita seperti model apa, ngundang sing bersangkutan ya sak wayah-wayah lah. Garek sing percaya ora ngono tok wae. Itu
ayatnya kan juga jelas kan, pasti ada yang bisa masuk keluar masuk di alam Tuhan. Man anaba ilayah, kan jelas ayatnya. Bapak Ibu kalau kinten makaten, dan semoga dalam ridha Allah maghfirahnya. Ini untuk pikukuh, kok ini untuk pikukuh, cerita-cerita tadi untuk pikukuh, sekaligus untuk psikologi. Hanya sebuah sejarah, cerita sejarah berkaitan dengan masalah momentum Idul Adha. Karena sesungguhnya yang disembelih itu apa, kemudian kenapa ada penyembelihan, dan seterusnya. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim jika diulas memang cukup panjang lebar. Beliau kalau di dalam sejarah punya putra itu umur 90 tahun gitu ya. Kemudian kalau dalam sejarah kan sedo 100 berapa, 70 atau 80. Tapi kalau beliau ngendikan 270 yuswanya. Sekali lagi kita bangun bebarengan kebersamaan, kekeluargaan, keharmonisan, membangun keselarasan, kekuatan iman. Ini sebenarnya garis besarnya masih panjang teman. Nanti kemalaman kita lanjutkan pada sesi-sesi selanjutnya. Semoga mendapatkan syafaatnya Rasulullah, mendapatkan berberan perkasa pangestu guru wasito. Ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.